lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat, diperbuatnya bagiku, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Yesus bangkit dan hidup. Yesus bangkit dan hidup. Saudara sekalian, kita ketemu lagi di dalam Maranatha Bible Study. Dan saudara, kami percaya saudara sudah diberkati Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Kami percaya karena kita adalah anak-anak kerajaan. Nah baik, sebelum kita lanjut dalam pelajaran kerajaan 1000 tahun di bumi ini yang akan datang, kita doa dulu. Tuhan, kami berdoa supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat menjadi pelaku firman, dan hidup kami selalu berjaga-jaga karena Yesus pasti Engkau ada di awan-awan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah saudara sekalian, kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi sebelumnya saya coba lagi untuk mengulangi dari awal supaya kita dapat jelas. Nah saudara sekalian, itu garis itu kalau saudara lihat, itu adalah kenaikan Yesus ke surga, di mana Yesus kembali ke surga, lalu itu adalah pengangkatan. Nah, yang ini pengangkatan ini yang belum terjadi, dan itu pasti terjadi, tinggal nunggu waktunya kapan. Nah, saudara sekalian, waktu Yesus naik ke surga dan pengangkatan, nah itu yang dikatakan akhir zaman. Nah saudara sekalian, selama dalam akhir zaman itu terdapat 7 jenis orang Kristen yang kita baca di dalam Wahyu kan. Nah setelah pengangkatan, saudara, di bumi ini terjadi 7 tahun kesusahan besar. 7 tahun, jadi setelah pengangkatan, maka di bumi terjadi kesusahan besar. Nah di bumi itu ada malapetaka yang dikatakan ada 7 meterai, ada 7 sangkala, ada 7 malapetaka yang pernah saya katakan, saya uraikan dalam beberapa minggu yang lalu, dan saudara bisa lihat ulang dalam pelajaran ini, saudara bisa lihat. Nah lalu saudara, apa yang terjadi di surga? Di surga itu terjadi perjamuan kawin anak domba. Jadi selama 7 tahun kita sebagai mempelai perempuan, maka itu dia katakan ada pernikahan kawin anak domba selama 7 tahun di surga. Nah setelah itu Yesus datang kedua kali. Jadi saudara lihat ini ada 2 peristiwa. Satu pengangkatan, satu lagi Yesus datang kedua kali ke bumi. Sudah lihat ini. Jadi Yesus akan menginjakkan kakinya di Yerusalem. Nah setelah itu maka terjadilah kerajaan 1000 tahun.
Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini nih, tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun ini nih waktunya kapan? 1000 tahun di bumi. Nah, itulah yang dikatakan zaman baru. Nah, setelah itu nanti itu ada Yerusalem baru, itu nanti kita belum sampai ke situ belum. Nah, jadi pada hari ini kita belajar tentang satu topik, yaitu kerajaan 1000 tahun. Nah, saya mundur sebentar. Di dalam gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di seluruh dunia ini, maka itu mereka dan kami mempunyai 11 pengakuan iman. 11 pengakuan iman. Nah, itulah dasar daripada GSJA ini. Saya hanya kutip hanya 3, yaitu nomor 3H. 3H mengatakan begini, Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali ke bumi. Sudah perhatikan ini. Kami percaya bahwa Yesus akan datang ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, itu nomor 3H. Lalu nomor 10, pengangkatan gereja. Nah, itu nama itu pengangkatan, rapture. Gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang percaya. Lalu nomor 11, kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidupnya kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Nah, nanti kita akan lihat dalam pelajaran berikutnya. Nah, saudara sekalian, saya ngulang lagi diagram supaya saudara lebih jelas bahwa inilah yang kita lihat, Yesus datang kedua kali setelah 7 tahun perkawinan pesta anak domba. Nah, saudara, ini yang kita masuk ini. Kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun atau yang dikatakan zaman baru. Nah, setelah itu ini kita kosong dulu karena kita belum sampai ke situ nanti. Nanti yang minggu-minggu berikut kita akan sampai ke sana. Nah, saudara sekalian, kita masuk dalam pelajaran 1000 tahun. Yesus datang kedua kali. Tadi yang sudah kita katakan, dia akan datang kedua kali, tapi saya kutip ini dari Sakaria dalam Perjanjian Lama. Pada waktu itu kakinya nyanya besar. Kakinya Tuhan akan berjejak, artinya turun. Parousia, berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur. Jadi di mana Yesus akan berjejak sudah jelas. Kami sudah melihat ke Bukit Zaitun itu dengan pintu yang sudah terkunci, digembok, itu kan, lalu disemen, di bawah itu lalu ada kuburan, tangga-tangganya dibuang. Nah, Bukit Zaitun itu waktu Yesus menurunkan kakinya di Bukit Zaitun, bukit itu akan terbelah dua, satu ke timur dan satu ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Jadi saudara, waktu Yesus turun terjadilah itu terbelah. Nah, kenapa terbelah? Di situ akan masuk tentara gabungan dari timur sebanyak 200 juta, belum tentara-tentara yang lain yang di dunia ini. Mereka kumpul rame-rame untuk melenyapkan Israel. Jadi mereka berencana cuma satu, melenyapkan negara Israel dari muka bumi ini. Tetapi kalau kita pelajari dalam Alkitab, Tuhan yang menerbitkan bangsa Israel. Dan Tuhan memakai bangsa ini untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Saudara masih ingat dengan Abraham dan yang lain, ada Daud, ya kan? Nah, lalu saya masuk ke ayat, saya potong ke ayat 9.
maka Tuhan akan menjadi raja atas apa? Seluruh bumi. Jadi inilah kalau kita lihat, sepertinya ini cerita fantastis, sepertinya cerita dongeng, dan tidak masuk akal. Dan saya jawab, memang kalau menurut otak, itu tidak masuk akal dan tidak mungkin bisa. Tetapi firman Tuhan bukan untuk di otak. Firman Tuhan itu untuk di hati, untuk kita dalam hati nurani ini. Jadi ini akan terjadi sesuai dengan Sakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ini bukan dalam alam roh, bukan. Ini memang dikatakan dalam alam roh dulu, dalam perjanjian lama. Tetapi saudara lihat, itu pasti terjadi. Nah ini yang dikatakan nubuat. Alkitab yang hebatnya adalah memuat ratusan nubuat. Nubuat itu artinya Tuhan bicara bahwa itu akan terjadi. Nah bukan ramalan. Kalau ramalan bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi yang dikatakan nubuat itu pasti terjadi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan nama satu-satunya. Artinya Tuhan akan menjadi penguasa tunggal dalam dunia ini. Nah, bukannya si iblis atau yang lain, bukan. Ini rencana Tuhan dari awal. Nah, kita lihat, saudara sekalian, kita akan lihat pada hari ini tidak banyak, hanya 7 poin saja, bahwa kerajaan 1000 tahun itu terjadi setelah Yesus turun ke bumi. Dan dia menginjak itu di mana? Di Bukit Zaitun di Yerusalem. Bukan di kota Palembang, bukan juga di kota di Amerika atau di mana, tidak. Tapi sudah jelas di Yerusalem di sebelah timur. Nah, lalu kita lihat lagi ketika Yesus turun, saudara, apa yang terjadi? Binatang dan nabinya dikalahkan. Saya akan bacakan dalam Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu. Binatang itu siapa? Binatang itu sebetulnya adalah antikris. Binatang itu sebetulnya orang pintar. Dan dia adalah penguasa tunggal untuk seluruh muka bumi ini nih. Negara yang ada di muka bumi ini, saya lihat catatan dulu. Kalau saya tidak salah itu sebanyak 237 negara. Jadi pada hari ini nih terdapat 237 negara, tetapi pemimpinnya cuma satu, yaitu antikris. Nah, Alkitab mengatakan itu binatang, dan tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia nabi palsu. Ya, di sini maksudnya nabi palsu bukan satu, tetapi nabi-nabi palsu yang sudah ada pada hari ini. Sejak ribuan tahun yang lalu, nabi palsu sudah ada dalam gereja. Ya kan? Nabi palsu itu ada dalam gereja, dalam kamu. Nah, jadi inilah yang dikatakan antikris kecil. Nah, inilah yang akan dihakimi yang pertama kali adalah dalam gereja dulu. Yang mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Saudara, artinya begini, pada waktu itu, pada zaman Antikris 7 tahun, manusia diminta untuk memasang chip, ya kan, di dahi dan di tangan. Nah, mereka ini yang masang itu adalah mereka disesatkan. Jadi mereka ini sudah disesatkan oleh mereka, lalu yang mereka ini adalah antikris itu dengan nabi palsu, ya kan, mungkin pendeta palsu, mungkin juga gereja palsu, ikut lalu memakai tanda itu. Nah, kalau sudah baca lagi dalam ayat sebelumnya dan sesudah, bahwa mereka yang memakai tanda itu, mereka sudah tidak selamat sebelum dunia ini dijadikan. Memang mereka tidak selamat. Nah, lalu kita lihat
keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi penyiksaan yang Tuhan pakai adalah belerang, sesuai dengan pada zaman Sodom dan Gomora, belerang dan api. Nah, jadi mereka ini nih dilemparkan hidup-hidup, ya kan, bukan mati, hidup artinya. Hidup itu artinya ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Karena manusia terdiri dari 3 bagian. Saya terdiri dari 3 bagian. Saya sebutkan andai kata nama saudara adalah A tadi. Saya katakan rohnya A, jiwanya A, tubuhnya A. Saya sebutkan 3 kali A. Apakah 3 itu dia ini 3? Tidak, dia 1. Nah, jadi saudara dalam 3 ini dia dilemparkan hidup dalam api yang menyala-nyala. Nah, itu yang kedua itu. Itu yang kedua di dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu kita lihat yang ketiga. Lalu aku ini adalah Yohanes yang sangat cinta dengan Tuhan, yang disayangi Tuhan, yang suka menyender di dada Yesus. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang kunci jurang maut dan suatu rantai yang besar di tangannya. Jadi saudara, lalu Yohanes melihat ada seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut, itu sama dengan neraka. Ini adalah tempat yang kekal, dan suatu rantai yang besar di tangannya. Ayat kedua, dia menangkap naga. Naga ini siapa naga ini? Naga ini dalam Wahyu dikatakan si ular tua itu. Ular ini sudah ada pada zaman kitab Kejadian. Ketika ular itu menipu Hawa, nah itu ularnya itu. Nah, sudah hampir 6.000 tahun. Hampir 6.000 tahun ini dari Adam sampai hari ini lebih kurang hampir 6.000 tahun atau sekitar itu. Nah, lalu saudara, malaikat ini menangkap naga itu. Naga itu siapa? Sebetulnya Lucifer. Ya kan, dia menangkap Lucifer itu dengan anak buahnya, yaitu iblis dan setan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Nah, jadi saudara, waktu 1000 tahun, manusia yang ada di dalam 1000 tahun itu, saudara, dia tidak akan buat dosa. Saya ulangi, mereka yang ada hidup dalam kerajaan 1000 tahun, mereka tidak akan jatuh dalam dosa. Kita hari ini bisa jatuh dalam dosa karena iblis nembak dari pikiran, dari mata, dari telinga, dari kuping yang lain. Dan lagi kebetulan benih kita ada benih dosa, sehingga suka berontak dan tidak tunduk kepada firman, dan juga tidak tunduk kepada pimpinan yang secara manusia yang Tuhan sudah berikan. Nah, saudara, supaya, ini saya potong, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi saudara, pada kerajaan 1000 tahun nanti, saudara jangan takut. Saudara tidak akan disesatkan oleh iblis, karena iblisnya sudah diikat selama 1000 tahun. Bukankah itu indah, amin? Jadi saudara, apa yang dinubuatkan ini, saudara, memang tidak masuk di akal, saya katakan tadi, dan memang itu sepertinya dongeng, sepertinya cerita fiksi yang fantastis. Tetapi saudara sekalian, ingat baik-baik bahwa Alkitab kita memuat nubuat-nubuat, dan semua nubuat itu sudah digenapi, tetapi sebagian belum. Nah, ini yang kita lihat ini, itu belum digenapi. Lalu yang keempat, saudara, apa yang terjadi dalam kerajaan 1000 tahun? Saya ketika membaca ini, saya sangat terharu dan sempat menangis. Kenapa? Dan iya, Tuhan akan menghapus. Saudara, Tuhan sendiri menghapus segala mata air dari mereka. Di bumi ini, saudara, berapa kali saudara nangis, ya kan? Ada yang salah paham, ya kan? Mungkin kau dimarahi oleh
suami, oleh istri, oleh anak atau apapun ya kan. Dalam gereja mungkin engkau dan di luaran, saudara mungkin kecewa berat ya kan. Ada kecewa berat, kecewa enteng ya. Ada yang tersinggung, ada yang dendam segala macam. Sehingga engkau nangis tidak mengerti ini kan. Bahkan ada yang salah paham dengan saudara. Nah saudara, Tuhan Yesus akan menghapus air mata saudara dari mereka dan maut tidak ada lagi. Amin. Maut tidak ada lagi. Kematian tidak ada lagi. Jadi kita jangan takut akan maut. Manusia sebetulnya yang dia takut adalah maut. Kematian. Kenapa? Sebab semua manusia pasti mati. Amin. Ya kan saudara yang dengar ini pun pasti mati. Nah tinggal waktu mati kemana? Nah ini tadi. Jadi saudara kalau saudara di dalam Yesus, kematian itu bukan perpisahan, bukan. Itu adalah pintu masuk untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kematian itu. Nah, tetapi mereka yang tidak kenal Tuhan dan dosanya tidak diselamatkan, lalu itu menjadi maut. Nah, tetapi saudara, dalam kerjaan 1000 tahun, siapa yang masuk di situ tadi itu? Saya tadi agak lupa saudara ini. Ketika kita di surga 7 tahun pesta perkawinan anak domba Allah, kemudian kita turun ke bumi, ya kan? Saudara, dari perjanjian lama ketika dalam kejadian-kejadian dalam Adam dan Hawa, terus sampai hari ini nih, mereka yang meninggal itu turun kembali. Nah, waktu pengangkatan, saudara yang percaya pada Yesus yang masih hidup, ya kan, mungkin saudara lagi makan, lagi duduk mungkin nih, atau lagi dengar khotbah mungkin, ketika Tuhan ada di awan-awan dan itu sekejap, tidak ada tanda-tanda, ekonomi jalan dengan normal, bahkan dikatakan kalau ada 2 yang berjalan, 1 yang diangkat. Kalau ada suami istri, mungkin suaminya diangkat, mungkin istrinya diangkat. Saudara, ini artinya keadaan normal. Nah, tetapi sebelum Yesus ada di awan-awan, dia sudah memberikan tanda-tanda. Tanda-tanda itu Tuhan sudah katakan dalam Matius 24 dan juga tanda-tanda yang Tuhan berikan ketika kedatangan dia yang kedua kali. Jadi saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan tanda. Jadi dia cukup sportif, cukup gentleman, dia beritahu bahwa aku akan datang dengan tanda-tanda ini. Nah, saya masuk dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan. Jadi tidak ada lagi rumah duka, tidak ada lagi kebaktian penghiburan, ya kan, kebaktian tutup peti, ya kan, kebaktian apalagi keberkatan, tidak ada lagi. Dan atau ratap tangis, tidak ada lagi saudara. Atau duka cita. Sebab segala yang lama itu telah berlalu. Bisa katakan amin. Saudara, ini Wahyu 21 ayat 4. Inilah yang Tuhan akan berikan pada saudara. Bisa katakan amin. Jadi saudara, Tuhan itu sudah memberikan suatu visi pada saudara. Bahwa inilah yang akan terjadi. Nah, kalau visi ini Anda bisa terima, lalu yang Anda percaya, itulah iman. Jadi iman adalah saudara percaya pada firman. Saya harapkan saudara percaya pada firman. Bisa katakan amin. Karena firman tidak pernah gagal. Engkau percaya pada suamimu, pada istrimu, itu benar, tidak salah. Kita pun percaya pada RT, kita pun percaya pada pemerintah, itu pun tidak salah. Tetapi ingat baik-baik, kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah akan bersalah dan dia tidak akan ubah. Sekali dia ngomong, Tuhan sekali berfirman, sekali Tuhan memberikan nubuat, dan itu pasti terjadi. Nah, kalau saudara percaya, saudara itu sudah katakan iman. Nah, iman itu digerakkan oleh Roh Kudus karena hatimu benar. Nah, nanti kapan-kapan kita akan bicara tentang hati nanti. Nah, saudara, yang kelima, gurun pasir
menjadi kebun, buah-buahan. Yesaya 32, ya kan, jadi saudara kalau kau baca dalam Yesaya 32, dalam Yesaya yang lain, saudara akan menemukan bahwa gurun pasir tidak ada lagi. Ya kan, sudah terjadi waktu gempa bumi 7 tahun itu, semua gunung itu sudah masuk ke laut. Gempa begitu kuat, gunung tidak ada kelihatan lagi. Dan lautan yang namanya lautan Pasifik, Atlantik, itu semua nanti tidak ada. Adapun cuma laut kecil, karena dikembalikan untuk manusia tinggal di bumi selama 1000 tahun. Nah saudara, hari ini bumi yang bisa dihuni hanya 15%. 85% tidak bisa dihuni. Karena apa? Ada laut, karena ada gurun pasir, gunung-gunung, dan yang lain. Dan lembah-lembah yang lain yang tidak bisa dihuni. Tetapi dalam perjanjian lama, Tuhan sudah katakan, Tuhan akan pulihkan semua. Sehingga gurun pasir itu tidak ada lagi dan menjadi kebun, dan saat ini sudah dimulai dengan renovasi yang modern yang dilakukan oleh Israel maupun di RT maupun di Thailand. Mereka sudah mengubah gurun pasir menjadi kebun, dan ini akan terjadi secara global nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Nah saudara sekalian, yang keenam, setiap tahun segala bangsa akan ke Yerusalem menyembah Raja Tuhan semesta alam. Nah kita akan lihat ayatnya di sini. Nah di sini saya akan kutip dari Zakaria 14 ayat 16. Maka semua orang, perhatikan di sini, semua orang yang tinggal dari segala bangsa, segala negara yang telah menyerang Yerusalem. Jadi waktu itu mereka sebelum Tuhan Yesus datang, mereka kumpul di namanya itu lembah Hermagadon. Di lembah Hermagadon tadi itu terdirilah pasukan global dari bangsa-bangsa, dari timur, dari barat, utara, selatan, semuanya ke sana. Nah, saya tidak jelaskan terlalu banyak siapa-siapa akan menyerang, karena Alkitab sudah menuliskan itu. Bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini. Dia sudah menuliskan. Jadi saudara, jadi dari ratusan negara gabungan yang mau melenyapkan Israel, bangsa itu saudara perhatikan ini. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Israel akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jadi saudara, mereka akan datang ini. Jadi nenek moyang yang sudah meninggal, anak cucunya akan datang dalam kerajaan 1000 tahun ini. Mereka akan bertobat, ya kan, datang kepada Tuhan. Ayat 17. Dan bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Jadi saudara, kalau mereka tidak menyembah Yesus yang ada di Yerusalem, negaranya tidak akan ada hujan. Jadi saudara, ini kan bukankah luar biasa? Nah, kita masuk lagi di sini yang ketujuh, yang tadi kan tentang bumi. Nah, sekali ini tentang hewan. Bagaimana tentang hewan ini nih? Ya kan kita tahu hewan itu buas, itu kan makan orang, itu kan nih, makan yang lain. Nah, serigala akan tinggal bersama domba. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Kalau hari ini nih macan tutul berbaring dengan kambing, ya kambing sudah habis dimakan. Tetapi pada zaman kerajaan 1000 tahun, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Ya saudara, anak singa, macan tutul dan semuanya makan rumput.
dan seorang anak kecil akan menggiringnya, itu ada G, menggiringnya kan. Jadi saudara, bukan anak kecil itu dimangsa, enggak. Jadi hewan pun hidup rukun. Kalau sudah masih ingat, di dalam kapal Nuh, masih ingat kapal Nuh? Selama hampir setahun, itu ada binatang buas di situ dalam kapal Nuh. Dan mereka berdampingan, ya kan, mungkin harimau sebelahnya itu domba kali, tapi dia tidak cium-cium, oh ini itu makanan ini nih, dia cium-cium, enggak, itu dia tidak cium-cium itu, dan dia berdampingan. Nah, bagaimana caranya saya tidak tahu. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Itulah Tuhan itu ada, saudara. Tuhan itu maha kuasa, dan itulah kemahakuasaan Tuhan. Jadi saudara, yang ketujuh ini adalah gambaran yang begitu indah. Lalu kita masuk lagi di sini. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bukankah ini luar biasa? Bisa katakan amin, saudara sekalian. Ya kan? Jadi saudara, ini sepertinya kayak dongeng ya, dan tidak masuk akal, dan memang tidak masuk akal. Ini hanya masuk kepada hati yang percaya. Jadi hatimu yang percaya, engkau bisa menerima ini. Dan ada sukacita, dan ada pengharapan, dan ada penghiburan. Nah, jadi saudara sekalian, dalam keadaan seperti ini, kita mengalami dalam pandemi COVID maupun resesi ekonomi, saudara lihat ke depan. Maksud saya adalah, saudara jangan putus asa, amin. Saudara jangan menyeberang ke kanan, ke kiri, jangan sana, tetapi engkau tetap setia pada Tuhan. Tetap setia dan tetap melayani. Itulah tujuan kami, supaya saudara anak Tuhan tetap tekun. Nah, kita lihat ya, sebagai penutup, sebab sesungguhnya Aku, kata Tuhan, menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ini kita akan belajar minggu depan dengan topik ini. Tetapi saya ngomong sedikit dulu. Sebab sesungguhnya aku menciptakan, saudara, langit itu bukan ada dengan sendirinya. Ya kan, saya mencontoh seperti ini, nah yang ini kan, saudara. Apakah yang saya pegang ini tiba-tiba ada sendiri? Ini kan ada yang buat, ada tangan yang buat, bisa ada ini. Tidak mungkin tiba-tiba ada langit, tiba-tiba ada bumi, tiba-tiba ada kucing, ya kan? Tiba-tiba ada manusia yang terdiri dari sel-sel tunggal atau apapun, dan akhirnya dikatakan dari monyet. Dan tidak heran tingkah lakunya kayak monyet, tapi kita dari Tuhan, amin. Ya kan? Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal dahulu yang dulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi saudara, nah inilah yang Tuhan katakan, bergiranglah, bersorak-sorak. Untuk apa? Selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem. Jadi saudara, Tuhan itu menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Bukan pada hari ini Yerusalem penuh dengan mencekamkan, adanya pembunuhan dan adanya segala macam. Bukan itu. Tuhan tidak menciptakan Yerusalem seperti itu. Tetapi saudara, Tuhan akan pulihkan semua ini nih. Tuhan katakan, Aku menciptakan dari dulu ini Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh dengan kegirangan. Dan ini pasti terjadi, ya kan, dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, itu Tuhan sudah katakan dalam Yesaya 65 ayat 17 dan 18. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, apa yang saudara lakukan? Saudara bisa lihat nanti itu dalam 2 Petrus juga ada, dalam Wahyu 21 ada. Jadi saudara bisa lihat dalam layar ini, dan saudara bisa minta makalahnya. Saudara bisa hubungi kepada kami, bisa kalau saudara mau. Nah, saya akan membuat penutup ini di sini. Berbahagialah
dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi maksud gini, kebangkitan pertama adalah saudara waktu pengangkatan. Nah, pengangkatan itulah kebangkitan pertama. Nah, kita jangan masuk kepada kebangkitan kedua. Nah, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, Yesus, 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 6. Gini maksud tadi. Saudara, ketika kita terangkat, pengangkatan, kemudian kita 7 tahun di surga, ada pesta perjamuan anak domba, lalu kita turun lagi ke bumi. Nah, ini saudara yang turun ke bumi ini, itu yang dikatakan kebangkitan pertama. Nah, selama 1000 tahun, saudara ngapain? Sebab ada yang ngomong pada saya, Pak, kalau 1000 tahun ngapain, ya kan? Mau apa di bumi ini nih? Terus saya tanya dia, kau maunya apa? Aku maunya itu dengan artis, kalau bisa kan. Aku mau dengan bar, naik klub, ya kan? Bisa foya-foya itu kan? Apalagi dengan apapun tadi. Terus saya jawab, kamu tahu enggak yang wanita nakal itu ada di mana? Wanita nakal itu ada di neraka. Mukanya bukan kayaknya kamu lihat itu. Mukanya itu sudah habis dan dia tersiksa di situ, ya kan? Nah, kemudian ada apa dalam neraka? Nanti kita akan bicara tentang neraka nanti ini. Nanti saudara kita lihat mungkin dalam beberapa minggu saudara lihat apakah neraka itu ada, ya kan? Apakah surga itu ada? Apakah surga itu bikinan buatan peneta nakut-nakuti umatnya dengan ada neraka, apakah itu? Ya kan? Lalu saya jawab, saudara tahu enggak bahwa kalau kita dalam Tuhan kekal selama-lamanya, engkau akan menjadi imam. Ya kan? Saudara akan melayani ada di bait Tuhan, ya kalau istilah hari ini adalah gereja, ya kan? Saudara bisa melayani di situ. Ada imam kecil, imam tengah, ya kan, imam besar, ya kan, saya tidak tahu itu. Dan kemudian saudara akan memerintah di bumi ini sebagai raja, pemimpin, mulai dari RT, kemudian terus sampai ke Lurah, sampai ke atas. Saudara, kita akan memerintah bersama dengan Yesus selama 1000 tahun lamanya. Nah, jadi saudara tinggal pilihan, saudara maunya yang mana, ya kan? Kalau saran kami adalah biar saudara bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, sebagai imam bersama-sama dengan Tuhan, kemudian melayani bersama-sama dengan Tuhan, lalu sebagai pemerintah. Nah, lalu pertanyaan, bagaimana dengan penduduk bumi ini? Ada yang nanya itu, Pak, bagaimana dengan penduduk bumi ini? Apakah semuanya jadi imam? Apakah semuanya menjadi pemimpin-pemimpin? Saya bilang enggak. Ada yang kita perintah. Saudara, waktu Yesus datang menginjak bumi, kakinya di bumi, maka ada penduduk bumi yang masih tinggal. Ya kan, yang tidak terangkat dan dalam peperangan, bencana alam dan lain-lain, mereka masih hidup. Hari ini penduduk bumi 8 miliar. Ya kan, 8 miliar. Andai kata ini nih, ya kan, akibat perang segala macam, mati habis setengah, masih 4 miliar. Nah, itu kalau setengah. Kalau umpama tadi habis penduduk bumi ini nih 90%, masih tinggal 10%, berarti misal masih tinggal 800 ribuan. Nah, inilah yang mereka akan hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Ya kan, saya tidak tahu jumlahnya berapa, saya tidak tahu. Mereka akan hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka tahu semuanya nanti ini nih. Nah, mereka inilah yang diperintah, mereka inilah yang menjadi penduduk biasa. Jadi saudara sekalian, tetap berjalan seperti biasa bumi ini. Bagaimana caranya, bagaimana saya tidak tahu.
ya kan, karena Alkitab juga tidak menuliskan dengan jelas, tapi yang jelas bahwa ada kerajaan 1000 tahun di bumi, bahwa Yesus akan menjadi raja kekal selama-lamanya. Nah saudara, harapan kami adalah supaya saudara tetap bersuka cita. Apapun yang saudara alami hari ini nih tidak enak, ya kan, engkau lagi kerja atau sebagai bawahan tidak enak, atau engkau sebagai atasan juga tidak enak pada hari ini nih, ya kan, tadinya banyak uang, banyak duit, bisa tiba-tiba menjadi miskin, bisa karena keadaan. Ada juga yang miskin tiba-tiba jadi kaya juga bisa, ada. Tetapi maksud saya adalah walaupun demikian tetap bertahan imanmu kepada Tuhan Yesus. Bisa katakan amin. Tuhan pasti memberikan upah pada saudara. Ada reward, ada imbalan. Dan Tuhan katakan dalam Wahyu, barang siapa menang, barang siapa menang, akan kududukkan sebagai soko guru. Barang siapa menang, aku akan berikan engkau mahkota. Barang siapa menang. Ya saudara, dikatakan sampai 7 kali. Bahkan saya lupa berapa kali itu. Ada 9 kali atau berapa kali. Barang siapa menang. Jadi saudara, engkau mesti overcome. Maksud itu mengalahkan. Ya kan, mengalahkan keadaan. Jadi saudara tetap bertahan dan bisa mengalahkan keadaan yang tidak baik ini. Jadi saudara sekalian, harapan kami adalah sekali lagi biar saudara tetap menang dan bisa mengatasi, karena barang siapa menang Tuhan berikan mahkota. Kita berdoa, Tuhan, dalam hidup kami ini yang sementara ini, biarlah kami mau tetap menang, bisa mengalahkan masalah-masalah yang ada pada kami. Walaupun kami dengan penuh air mata, tangisan, tetapi kami tahu satu hari kelak air mata kami pasti Tuhan yang akan menghapuskan air mata kami. Tuhan sendiri yang akan menghapuskan air mata kami. Tekanan-tekanan yang kami alami, baik itu oleh ekonomi ataupun penyakit atau apapun, oleh karena hubungan, oleh karena manusia, Tuhan kami tahu bahwa Tuhan akan menghapuskan air mata kami. Terima kasih Tuhan, Engkau. Sebab itulah sebabnya Yesus datang. Sebabnya Yesus datang dan Yesus telah memberitahukan, aku datang untuk membuat segala sesuatu baru. Inilah yang Yesus katakan, segala sesuatu yang baru ini, yaitu kerajaan 1000 tahun. Dan nanti kita akan belajar lagi dalam Yerusalem yang baru. Tuhan, Engkau yang membuat yang baru ini, yang namanya Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap setia dan kami tetap bertekun dalam Tuhan dan tetap tekun melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, kami tidak akan kecewa. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, kami tidak akan kepahitan. Kami tidak akan tersinggung ataupun kami marah atau ngambek kalau kami lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami tahu bahwa kalau kami lakukan itu untuk Tuhan, baik itu dengan sound system seperti ini, ada tim yang melayani kami, demikian juga dengan semuanya, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan memberkati kami yang sudah dengar dalam acara Maranatha Bible Study ini, supaya kami dapat menguatkan yang lain, supaya kami dapat mengajarkan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkati saudara sekalian, biarlah kita terima sukacita, damai sejahtera dan berkat pada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami jadi berkat bagi yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya katakan amin. Amin saudara sekalian. Sampai ketemu pada hari Minggu. Dan setelah acara ini kami buka adanya fellowship. Saudara bisa minta link kami, link Zoom. Saudara bisa mengadakan fellowship. Dan saudara ada yang mau konseling, itu bisa hari Minggu. Hari Minggu kami buka untuk konseling setelah ibadah, yaitu ibadah online. Saudara bisa hubungi kami dan kami akan memberikan konseling, dan saudara tidak ada yang dengar, hanya engkau dan kami,
Dan yang ketiga adalah Tuhan, ya kan, itu yang dengar. Tetapi kalau manusia nggak ada yang dengar gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin. Jehovah